An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Hurairah, artinya beliau yang mendengar Nabi sampaikan seterusnya hingga sampailah kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut dengan muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ada dua kalimat yang ringan 'alal lisan, di atas lidah kita yang manusia. Nah, dua kalimat itu sangat ringan di atas lisan. Ketika kita ucapkan sangat mudah. Saqilatani fil mizan, bak lidah fui, tetapi di dalam mizan hari kiamat ada timang amal. Manakala Allah menimbang ujian amalan, tetapi sangat berat. Saqilatan, kena dengar bahasa Aceh, ubud dah kalang gehal dah biji nya kan barang petio barang ubud kalau badi nya dikanyo nyu kena pegang ubud dah kalang beo bagai kalimat pak lidah di hanam he tapi hanam hu tapi tetapi gehal ketika ditimbang oleh Allah fil mizan, yaitu pak timbangan amal mizan hari kiamat ini. Habibatani ila Rahman, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Walaupun kecil tetapi sangat dicintai oleh Allah, yaitu kali Nabi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Apa kalimatnya? Ini kali dikasidah-kasidahkan subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadisnya nah kalimat wa bihamdi. Kenapa ada darul subhana rabbiyal a'la? Karena na subhana utama dalam hadisnya wa bihamdi. Udu wa bihamdi sempurna lagi subhana rabbiyal a'la yang dalam hadis Bukhari dan Muslim. Wa bihamdi umum hadisnya Bukhari Muslim ni, dan hadis Abu Hurairah yang lain na wa bihamdi, maka hun wa bihamdi pada subhana rabbiyal a'la atau pada subhana rabbiyal azim berdarul, maka itu adalah juga di dalam hadis. Oleh sebahagian ulama menganggap itu bid'ah, tetapi bukan bid'ah karena ada nas-nas yang di dalam hadis. Jadi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat itu dimanapun kita ucapkan, ada di dalam sembahyang, di luar maksud nyen ubud tak kala, tetapi sungguh berat ketika ditimbang amal pada hari kiamat ngan wa bihamdi. Kadang-kadang ketika musuh dia tak ilustrasi. Kadang-kadang orang termayang-termayang tengok. Dah kohonda ke amalan tu. Dia ke mana? Sama-sama ada sembahyang terik dia melafaz masjid kota. Kalau dia orang apa kohon? Dia nak dia salam nak cakap salam baju dulu. Tak nama yang orang pakai. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang punya merayu. Maksud jadi berbeza-beza. Nah lain lo mendua nah hadis laisa qalu fil mizani fi du'a. Tidak ada yang berat amal timbangan hari kiamat kecuali karena doa. Berarti hadisnya ngopi berat timbangan untuk nak tentang doa berat timbangan untuk nak tasbih dan berat timbangan. Kesimpulanku mandung untuk memberatkan amal timbangan. Jadi ulang le ibadahnya untuk uguhan timbangan ura kira. Kan untuk uguhan ke
kau mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, itu semuanya banyak sekali hadis-hadis tentang zikir yang disampaikan oleh Nabi. Maka mengucapkan subhanallah itu wa bihamdi subhanallahil azim untuk memberatkan timbangan perwakilan. Lughatul hadis, penjelasan hadis bahasa. Kalimatani al-muradu bil kalimati huna al-ma'na al-lughawi wa huwa al-jumlah al-mufidah. Yang dimaksud dengan kalimatnya adalah kalimat yang memberi makna, satu faedah makna. Jadi hanya tamratib yang hana faedah makna ji. Maksud subhanallah walhamdulillah. Nyat dia tamratib kalimat yang ada makna. Subhanallah je karena maha suci Allah. Subhanallahilazim. Atau dakun yang panu-panu tapi yang kalimat mufidah yang baik, kalimat yang hana mufidah, arti mufidah, kalimat yang hana muku makna hanya ditertib. Suruh guna subhanallahilazim, subhanallahilazim, subhanallahilazim jud. Memang kena mai dengar nafas pada tak hijau kenapa kurung nak kurung nak kurung tu. Oh jud subhanallah subhanallah hanya dekat jud. Kula ke kurung lah pada lah. So ya ada kurung lagi. Karena yang hana faedah mana? Jadi mi subhanallah faedah kalimat ini. Ya, tapi mi subhan karenanya dia dhafah juga ana berfaedah mana? Subhanallahi, subhan yang mudah, Allahnya mudhaf ilaih. Subhanallah, maksudnya Allah, maksudnya Allah. Tapi bila huruf maha suci, ana bawa makna kepada Allah juga kira ana faedah. Jadi kalimat subhanallahi, ini kalimat idhafah ya, maka Allahnya hi sampai yu. Baiklah ke subhanallah yang salah. Nak radio ulang mentok subhanallah berulang-ulang itu. Kira yang urusnya nak mufo. Yang be dengar bagus ya. Yang be dengar ada yang urung yang boleh. Kata subhanallah. Beliau ya. Kemudian khafifatani, kedua kalimat itu yang dalam hadis penuh ringan, anahe didekun, maknanya sahlatani, mudah, gampang, itu enak diucapkan. Wal khifah huna musta'aratul lisuhulah. Makna sahlatnya mudah. Kemudian saqilatani, buhan, apa maksudnya? As-saqlu fihima ala haqiqatihi li'anna al-a'mala tatajassamu indal mizan kal a'yan wa yakunu laha saqlun biwaznin wa qila tuzamu suhuful a'mal fil mizan, qila al-asah annahu jismun mahsusun dhu lisanin wa kafatain wallahu a'lam. Kiban yang ukur berat timbangan amal. Di sini kan bersyarah ulama karena Nabi juga berkiamatnya guhur. Makna guhurnya berbeda. Ini ada dua mufhum. Makna guhur ada yang memberikan pengertian, nah yang mufhum bahwa ulama mufhum yaitu makna hakikat. Memang guhur amal di bangsa kiamat. Memang amalnya amalnya nyata. Jadi amalnya berbentuk barang yang memang kalau dan jid jumat jid rabah dan betul-betul guhur, maka guhur pro akhirat timbangan amal dia yang bedakan timbangan dunia dan dunia menguhur itu kata cek guhur. Oh yang guhur
yang gehon fitra. Nah, menyuruh akhirat juga yang gehon justru apakah dia gede karena gehon itu yang doa-doa yang kan lalu berarti gehon lagi gehon. Nah, jadi yang mufhum yang pertama gejok makna hakikat, artinya sebenarnya memang makna lainnya. Di annal a'mala tatajassamu indal mizan kal a'yani wa yakunu laha saqalu biwazni. Juga ada yang memberikan makna tuzanu suhuful a'mal fil mizan qila al-aslah annahu jismun mahsusun dzu lisanin wa kafataini wallahu a'lam. Jadi juga Allah a'lam bermakna hana guduh iban maksud yang sebenarnya. Boleh jadi makna gehonnya adalah le nilai, tapi hana gehon nilai ni le gehon. Contoh wadah dan sikulang bagi rapor yang le nilai dengan yang ni nilai aci dengan rapor sama. Dia jangan buka. Maksudnya kita orang henglah rapor ni nilai ni dah nilai rapor ni. Nah kita henglah nilai 10 aci dengan rapor sama. Kan bandua sama rapornya. Tapi kun rumah gehon yang rapor. Ku mana gehon? Nilai le. Wadah ketimbang rapornya ya sama tetap. Nah jadi nah itu makna bukan makna hakiki. Ya gehon maso. Nah lagi kun cara kan yang maso. Kan badan maso, urang maso nilai. Mufhum na ilmu god akai ana ulau-ulau ya kun urang maso. Terus note nya buih ni. Punya soh dah yang soh. Hai dalam nasi darah na na urut na cuma soh anak runai kan anak ukur do orang kompan yang kun soh. Jadi nah yang bicara hakiki, nah yang bicara mana bukan sebenarnya. Yang hana masalah ni pokoknya yang kena pegang orang yang mengucapkan kalimat yang disebutkan benar adalah itu untuk memberatkan amal timbangan. Menyebrat amal timbangan ayat dalam ayat Quran wa amma man samulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat amal timbangan maka dia ditempatkan dalam kehidupan yang diridha oleh Allah, maksudnya syurga. Yang kena nak bukan tunggu berarti akan narati 1,000, 5,000, 10,000 yang lain juga masalahnya untuk gehon amal timbangan. Umai lu yang riba-riba ya kre yang riba-riba ya maksud aku yo kadang apa pahala yang kre ikut aku ini oleh maya lah kre dua tidak belum rumah teman-teman habibatani ila rahman. Apa maksud dua kalimat itu? Disenangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah, yaitu mahabbatullahi ta'anna ridha an qailihima, yaitu Allah mencintai dan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha, memberikan senangnya, ridhanya an qailihima kepada yang mengucapkan dua kalimat itu, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi